Perseteruan antara Dr. Samira Farahnas atau yang lebih dikenal dengan sebutan Doktif dengan Dr. Richard Lee sepertinya tidak pernah ada habisnya. Bagaimana tidak? Setelah sempat menghadirkan mantan karyawan yang membongkar kelakuan negatif sang bos, kini Doktif secara mengejutkan menghadirkan Dr. Nanang, teman kuliah kedokteran satu angkatan Richard Lee di salah satu universitas, saat gelar perkara khusus di Mabes Polri terkait laporan Doktif terhadap Richard Lee Selasa kemarin. Kehadiran Dr. Nanang yang mengaku ahli stem cell langsung menuding dan membongkar kedok Richard Lee sebagai ahli stem cell, sekaligus terkait drop out atau DO yang dialami Richard Lee semasa kuliah di Fakultas Kedokteran. Lantas, bagaimana dengan gelar PhD yang juga sempat tersemat di belakang nama Richard Lee? Benarkah Doktif mencurigai Richard Lee membeli gelar? Saudara DRL mengaku sebagai ahli stem cell. Dokter Nanang, satu angkatan dengan Dokter Richard, betul ya? Pernah ya satu angkatan ya? Tetapi yang Doktif sampaikan bahwa DRL di drop out, dikeluarkan. Di sini adalah ijazah dari Dokter Nanang Masrani, ya, surat pendamping ijazah. Jadi Dokter Nanang itu benar mengerti tentang stem cell, berbeda dengan DRL. Yang dia kuliah pun di Universitas Udayana di DO. Dan itu bilang ya PhD-nya ijazahnya beli. Kenapa? Karena PhD setahun itu nggak mungkin guys. Bertolak belakang dengan sebuah tudingan Doktif, Dr. Richard Lee tegas membantah soal gelar dokter dan juga gelar-gelar akademis lain miliknya yang diragukan bahkan dicurigai sebagai hasil membeli oleh seterunya itu. Dan inilah penjelasan Richard Lee terkait riwayat pendidikannya sekaligus sederet gelar mulai dari S1 hingga S3 yang didapatnya. Lalu benarkah tudingan Doktif dan timnya salah? Dok, riwayat pendidikan dokter apa sih? Saya SMA di SMA Safri 1 di Palembang. Siapa nih anak Bangau? Lalu saya ngambil S1-nya di FK Unsri. Sebenarnya dari dulu cita-cita saya itu pengen banget di FKUI. Saya ngambil manajemen administrasi rumah sakit atau MARS di Respati Indonesia. Saya ngambil S3 saya di Atlantis International University di US, ngambil PhD saya. Dan sekarang saya tercatat sebagai mahasiswa aktif di Udayana, ngambil lagi balik S2, ngambil anti-aging medicine. Kalian semua sudah tahu sih kayak gimana rasanya di Vita. Aku nggak perlu menjelaskan sih. Ya pasti sedih, tapi ya aku nggak apa-apa sih karena aku nggak ngerasa. Ya aku nggak apa-apa sih karena aku nggak ngerasa. Selain mengguliti riwayat pendidikan Richard Lee, Doktif juga membeberkan berbagai keganjilan saat datang sebagai pasien di klinik kecantikan milik seterunya itu di Palembang. Mulai dari tidak adanya papan nama di depan klinik, serta tidak adanya surat izin praktek yang terpampang di dinding klinik. Ke kliniknya dia di Palembang sebagai pasien. Ada nggak Dokter Richard pasang papan nama? Coba, ada nggak? Nggak ada guys, tidak ada papan nama sama sekali. Nggak ada guys, tidak ada papan nama sama sekali. Kita cek, kita lihat mana sih SIP-nya. Coba aku mau lihat. Itu kan dia muter kemana-mana nyari. Mana SIP? Nggak ada guys. Padahal tidak boleh. Inspeksi. Akhirnya dia mengakui kalau iya saya praktek, tapi panggilan. Loh berarti kan dia praktek di situ. Kok nggak dipajang? Kok nggak dipajang? Yang disampilkan juga nggak ada fakta, yang ditampilkan juga semuanya kebohongannya. Jadi aku juga nggak takut ya. Yang mengejutkan, Doktif juga menemukan unsur dugaan pembohongan publik terkait treatment stem cell di klinik tersebut, yang ternyata hanya berupa treatment sekretom tapi dengan harga yang selangit. Jadi hati-hati. Jadi pada saat Doktif ke Palembang, Doktif ingin menanyakan apa yang disebut dengan mini stem cell.
Di situ dikatakan bahwa mini stem cell adalah stem cell dengan jumlah yang kecil. Dugaannya itu adalah pembohongan publik. Dugaannya itu adalah pembohongan publik. Ya ternyata yang akan disuntikan itu adalah sekretom. Sekretom itu kan bukan stem cell, itu bagian atau metabolit dari stem cell. Jadi bukan stem cell yang seutuhnya seperti itu. Buktinya mana? Buktinya mana? Lidah itu tak bertulang, Bu. Semua orang bisa, ya kalau apalagi kalau dibayar ya. Kita nggak ada yang tahu. Kalau misalnya dia dibayar kan ngomong apa aja kan juga bisa. Buktinya mana? Lantas, apa alasan Doktiv menguliti hampir semua aspek yang ada di diri Dr. Richard Lee yang kabarnya juga akan segera menjadi tersangka atas laporan Doktiv? Uang masyarakat selamat, itu aja. Pesan untuk DRL, udah jalanin aja, nanti laporan kamu banyak loh. Nikmatin aja satu persatu ya. Udah Sonia sebentar lagi tersangka, dia bingung udah. Aku menyerahkan kepada pihak yang berwajib semuanya sih. Biarkan semuanya itu sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Ya kalau beliau menambahkan masalah, ya aku tambahkan lagi buktinya. Sisanya aku serahkan kepada pihak yang berwajib.